Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika dari kelas BC 242 dengan NIM 240407511024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial, lebih tepatnya dalam konsep aspek sejarah. Nah, sejarah ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon atau silsilah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, eh, sejarah ini yaitu history yang berasal dari bahasa Yunani historia yang artinya penyelidikan. Jadi, sejarah adalah ilmu yang menelusuri asal-usul dan perjalanan peristiwa masa belakang. Jadi, ilmu pengetahuan sosial mempelajari kehidupan sosial manusia termasuk sejarah. Sejarah berperan penting dalam memahami perubahan sosial, sebab akibat peristiwa masa lalu, serta memberi pelajaran bagi masa kini dan masa depan. Nah, melalui sejarah, kita mengenali perkembangan masyarakat, budaya, dan peradaban. Kajian sejarah dalam ilmu pengetahuan sosial membantu memahami pola sosial, perkembangan kebijakan, ekonomi, dan budaya, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Tadi itu adalah pengertian sejarah menurut atau secara etimologi. Nah, di sini ada pengertian sejarah dalam IPS. Jadi, sejarah dalam ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang memengaruhi kehidupan manusia. Sejarah tidak hanya mencatat kejadian, tetapi juga menganalisis penyebab, proses, dan dampaknya. Dengan mempelajari sejarah, kita memahami perkembangan masyarakat, identitas bangsa, dan mengambil pelajaran untuk masa depan. Selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Nah, sejarah sosial adalah kajian tentang masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat dengan meninjau bukti sejarah dari sudut pandang sosial untuk memahami tren sosial. Secara konseptual, sejarah memiliki tiga komponen utama. Yang pertama, sebagai peristiwa ini, di mana mencangkup kejadian yang memiliki makna sosial dan didukung bukti valid, terutama sumber primer. Misalnya, kolonialisme yang mengubah struktur sosial dan budaya di berbagai negara. Sejarah adalah kajian kronologis yang menggunakan metode sistematis untuk memahami dan memberi makna pada peristiwa. Suatu kejadian menjadi peristiwa sejarah jika memiliki makna sosial dan relevansi. Kemudian, sejarah terbagi menjadi subjektif, narasi atau interpretasi, dan objektif, yaitu kejadian nyata. Nah, sejarah dianggap objektif jika didokumentasikan dengan akurat, berbeda dengan prasejarah yang menjadi fokus arkeologi. Sejarah dimulai sejak manusia mengenal tulisan. Di Indonesia, sejarah umumnya dimulai sejak tahun 1500. Yang kedua, sejarah sebagai kisah atau cerita. Sejarah sebagai kisah adalah narasi tentang masa lalu yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau tafsiran. Cerita sejarah seringkali bersifat subjektif karena dipengaruhi sudut pandang pencerita. Contohnya, kisah Diponegoro yang dianggap pahlawan jika diceritakan dari sudut pandang Jawa, namun disebut pemberontak dari perspektif kolonial Belanda. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ini bersifat selektif, artinya pentingnya suatu peristiwa dapat berubah sesuai perkembangan. Nah, sebagai ilmu sejarah harus mampu memberikan penjelasan yang berkembang seiring kemajuan kesadaran ilmiah. Sejarah sebagai ilmu adalah pengetahuan sistematis tentang peristiwa masa lalu dalam masyarakat yang disusun dengan metode dan teknik ilmiah
yang diakui. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah. Di sini sejarah membahas mengenai manusia, namun tidak mencangkup seluruh aspek manusia dan masa lalunya yang dibahas. Nah, di sini yang dibahas fosil manusia menjadi kajian antropologi, sedangkan benda peninggalan menjadi objek arkeologi. Keduanya ini termasuk prasejarah, bukan bagian dari sejarah. Sejarah hanya mencangkup periode setelah tahun 1500. Ruang lingkup sejarah ini mencangkup 10 bidang. Yang pertama, sejarah sosial ini mengkaji tentang manusia dari sisi ekonomi dan kelas sosial tanpa nuansa politik, termasuk kehidupan kaum miskin dan gerakan sosial. Di Indonesia, contoh pentingnya adalah karya Sartono Kartodirjo tentang pemberontakan petani Banten dan Kunto Wijoyo tentang perubahan sosial masyarakat agraris Madura. Selanjutnya, sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi ini adalah bidang ilmu yang dipopulerkan di Amerika melalui pendekatan kuantitatif, terutama meneliti aspek ekonomi perbudakan seperti profitabilitas dan efisiensi. Di Indonesia, sejarah ekonomi sempat kurang diperhatikan di perguruan tinggi dan lebih fokus pada ekonomi pasar bebas. Saat ini, sejarah ekonomi lebih berkembang di Amerika, sementara di negara berkembang hanya mengikuti tren tersebut. Selanjutnya, sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan ini mempelajari mengenai proses dan hasil kebudayaan manusia di masa lalu yang berpengaruh pada masa kini. Kebudayaan ini mencangkup benda, ide dan mental, serta aspek sosial. Sejarah kebudayaan ini berbeda dengan arkeologi dan antropologi. Sejarah kebudayaan fokus pada aspek waktu. Pendekatan ini berguna untuk memahami masalah sosial dengan melihat pengalaman masa lalu suatu komunitas, seperti penelitian tentang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat marginal di Jember. Keempat, sejarah demografi. Sejarah demografi ini yang berfokus pada data perkembangan penduduk di masa lampau. Perkembangan sensus yang sudah ada bahkan sejak abad 16, di mana melahirkan banyak hal tentang kependudukan dan implikasi yang melingkupinya. Yang kelima, sejarah politik. Sejarah politik ini mempunyai kedudukan yang dominan dalam historiografi Barat, di mana sebagai akibat atas adanya tradisi bahwa sejarah konvensional adalah sejarah politik. Nah, ini dimungkinkan karena sejak sejarah hadir dalam ranah ilmu pengetahuan, sains, di mana bermula dari pembarusan politik yang bernuansa aristokrasi. Yang keenam, sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual ini adalah sejarah yang dimana lebih banyak membicarakan sosial, mentalitas, dan ide-ide atau gagasan. Yang ketujuh, sejarah keluarga. Sejarah keluarga ini dimana diselidiki dengan mengumpulkan informasi mengenai keluarga dari berbagai sumber, mulai dari dokumen resmi, silsilah keluarga, lukisan lama, naskah perjanjian, dan sebagainya, yang tujuannya mencari tahu cikal bakal keluarga tersebut. Kedelapan, sejarah etnis. Sejarah etnis ini mulai banyak digunakan sejak tahun 1900. Selanjutnya yang kedelapan, sejarah etnis. Sejarah etnis ini mulai banyak digunakan sejak Selanjutnya sejarah etnis. Sejarah etnis ini
mulai banyak digunakan sejak tahun 1940-an, yang dimana sejarah ini ditulis untuk merekonstruksi sejarah dari kelompok etnis sejak sebelum sampai era kolonialisme di Eropa. Selanjutnya yang kesembilan, sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan ini telah berkembang di Barat sejak abad ke-19, di mana eh, sejarah pendidikan ini berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa, memperkuat kesatuan budaya, mengembangkan profesi keguruan, dan merancang lembaga kependidikan. Bidang ini tidak hanya mencatat masa lalu, tetapi juga menjadi panduan untuk memahami dan meningkatkan sistem pendidikan masa kini. Yang ke-10, sejarah medis. Sejarah medis ini muncul dari kesadaran para dokter bahwa pentingnya memahami tradisi pengobatan lalu. Melalui sejarah medis ini, para profesional kesehatan dapat mempelajari perkembangan metode pengobatan, memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan mengapresiasi pencapaian serta tantangan yang pernah dihadapi oleh dunia medis sebelumnya. Ada manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama, memahami identitas. Maksud dari memahami identitas ini, di mana memahami identitas ini membantu kita mengenali asal-usul, nilai, dan tradisi yang membentuk jati diri masyarakat. Kemudian yang kedua, mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, yang kedua ini mengajarkan kita tentang keberhasilan dan kesalahan yang pernah terjadi dan dijadikan untuk panduan masa depan yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis. Mengembangkan pemikiran kritis ini mendorong kemampuan menganalisis peristiwa, mengevaluasi sumber, dan memahami berbagai sudut pandang. Yang keempat, memperkuat rasa kebangsaan. Memperkuat rasa kebangsaan ini membantu kita memperkuat rasa cinta tanah air dengan memahami perjuangan dan pencapaian bangsa. Terakhir, menjadi dasar pengambilan keputusan, di mana pemahaman sejarah membantu mengambil kebijakan, membuat keputusan yang lebih bijak dengan mempertimbangkan pengalaman di masa lalu. Pemahaman sejarah sangat penting, terutama bagi pendidik, agar materi yang disampaikan. Nah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai ilmu pengetahuan sosial dalam konsep aspek sejarah. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.